dengan itu kira-kira desain-desainnya tuh orang sini. Because I want it. Ya. Aku suka itu dan aku senang berjalan di situ. Saya bisa dapat dan situ berkreasi 100 juta dari satu ukiran itu. Luar biasa. Aku nggak bisa mengatakan uang karena ini untuk motivasi adik-adik sebenarnya jangan berhenti berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Nurul Haryani selaku host podcast Professional Podcasting BLK Banda Aceh. Nah, podcast BLK Banda Aceh menyajikan informasi seputar pelatihan dan sertifikasi yang ada di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, teman-teman, pada podcast kali ini kita akan membahas seputar fashion. Nah, tertarik sekali nih saya kalau berbicara mengenai fashion sudah menjadi sebuah kebutuhan dasar bagi kita semua. Nah, tentunya selaras dengan tema yang kita angkat, yaitu kupas tuntas tentang fashion designer. Oke teman-teman, di BLK Banda Aceh ini ada pelatihan desain busana kreasi yang berhubungan erat dengan fashion designer. Untuk membahas tuntas mengenai pelatihan desain busana kreasi, kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah sosok wanita pekerja keras. Beliau adalah seorang instruktur BLK Banda Aceh, instruktur garment yang juga mengaku program pelatihan desain busana kreasi. Sudah bersama kita Kak Helmi Aziza. Apa kabar nih Kak Helmi Aziza? Alhamdulillah, halo Kak. Halo Kak. Ini abis aktivitas seharian nih Kak hari ini. Luar biasa, hari ini ada pagi-pagi mengajar, siangnya ada acara di rapor data komunitas ya. Sekarang di sini. Wah, luar biasa padat berarti Kak hari ini ya. Ini makasih banyak loh Kak, Kakak sudah menyempatkan nih berkenan untuk gabung bersama kita di podcast BLK Banda Aceh untuk mengulik dan membahas seputar fashion, terkhususnya mengenai program pelatihan desain busana kreasi yang diselenggarakan oleh BLK Banda Aceh nih Kak. Ya, nah Kak, teman-teman di luar sana nih mungkin udah ada yang tahu atau mungkin ada yang belum tahu juga. Untuk mengikuti atau lulus seleksi menjadi peserta pelatihan desain busana kreasi itu ada kriteria khusus nggak sih Kak? Atau kualifikasi khusus agar diterima seperti itu? Baik, gini Kak, sebagai pemula ya, sebenarnya di BLK Banda Aceh kita kan sudah membuka juga beberapa program budaya pakaian dasar. Ada program belajar manual juga, sebenarnya itu udah menjadi basic bagi calon peserta program desain busana kreasi. Jadi mereka harusnya sudah punya kemampuan menjahit, kemampuan membuat pola, mengukur tubuh. Nah, kalau udah, ya mereka bisa terseleksi menjadi peserta program desain busana kreasi. Berarti ada persyaratan khususnya Kak ya? Berarti Yeah. buat teman-teman di luar sana yang belum memiliki kemampuan dasar menjahit, kemampuan dasar ya, kemudian belum ada kemampuan dasar mendesain juga, itu belum bisa untuk mengikuti pelatihan desain busana kreasi ya Kak ya? Ya sebenarnya bisa, tapi ya mereka dialihkan ke yang dasar dulu. Jadi ada program pelatihan lain. Ya, program pelatihan yang lain yang ambil yang dasar dulu, baru nanti setelah mereka bisa dan kompeten di bidang itu, mereka bisa melanjutkan ke desain busana kreasi. Berarti teman-teman ya tidak usah berkecil hati ya Kak ya. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti program pelatihan desain busana kreasi, teman-teman bisa memulai dulu nih bagi yang belum memiliki dasar ya, dasar kemampuan mendesain dan menjahit, mengikuti program pelatihan lain yang ada di Garment ya Kak ya. Karena kita di Kejuruan Garment banyak program pelatihan ya Kak ya. Banyak sekali. Jangan berkecil hati berarti. Sebenarnya juga tidak tertutup kemungkinan bagi mereka yang memang basicnya belajar atau sudah ada kan yang belajar dari YouTube, belajar berpola dari YouTube. Ya, yang penting mereka bisa dari luar pun bisa. Berarti kesempatannya terbuka luas bagi siapapun yang ingin menjadi peserta pelatihan desain busana kreasi. Oke Kak, untuk di pelatihan desain busana kreasi ini apa-apa saja sih Kak yang
dipelajari nih Kak? Pasti teman-teman nih yang menyaksikan pengen tahu nih, kira-kira kalau kita ikut pelatihan desain busana kreasi bakal diajarin apa aja sih? Iya. Ada beberapa unit kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta program desain busana kreasi. Yang pertama itu ada unit yang namanya mengenal sejarah busana. Nah, mereka di sini diajari bagaimana sejak awal mulai sejarah busana itu bagaimana, mulai dari ada namanya periode Romawi, Bizantium, dengan kuno. Nah, kalau udah itu akan menjadi sumber inspirasi juga bagi mereka nanti dalam membuat rancangan mereka nanti. Kemudian menentukan ide dan gagasan mungkin Kak ya. Ya, ini iya. Ya, ada kemudian ada unit mereka yang desain dan prinsip desain. Jadi kalau udah mereka mengetahui sumber inspirasinya mereka nanti, ya mereka juga harus mengimbanginya dengan prinsip desain yang supaya hasil rancangan itu menarik, ya juga prinsip desainnya juga harus dipahami. Berarti untuk mendesain itu harus memperhatikan, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Berarti ada unsur-unsur dan prinsip-prinsip desain itu, garis, warna dan sebagainya itu. Terus mereka lanjut ke menggambar sketsa yang memang awalnya mereka belajar dulu anatomi tubuh, bagaimana lekuk badan, bergerak, bentuk kaki, tangan, kepala gitu kan. Nah, setelah itu baru mereka belajar bagaimana merancang desain sketsa dulu. Nah, kalau udah desain sketsanya bagus, oke. Nah, mereka melalui proses itu, kemudian hasil rancangan itu diberi warna, kemudian detail. Nah, detail bahan apa yang akan dia pakai untuk rancangan ini, kemudian warna apa yang digunakan pada rancangan mereka ini gitu. Terus setelah itu baru mereka membuat pola. Nah, setelah membuat pola, polanya pun bisa dikreasikan dengan pola langsung dengan kertas, langsung dengan di atas kain, atau drafting, yaitu pola yang modifikasi antara pola dengan kain gitu. Begitu. Nah, terakhirnya setelah mereka selesai pola kan langsung proses penjahitan. Nah, setelah selesai proses penjahitan, ya mereka juga memeriksa atau mengawasi mutu kualitas dari produk mereka. Ini udah layak apa sih, kalau kita kan outputnya nanti diperdagangkan. Nah, kita ini udah layak diperdagangkan atau belum, atau outputnya nanti akan jual di pasaran, ini udah layak atau belum begitu. Berarti ada proses quality control ya. Sebelum kita pamerkan, sebelum kita tunjukkan kepada khalayak bahwasanya ini karya peserta pelatihan dari Garment ya, BLK Banda Aceh. Oke, teman-teman, berarti itu. Jadi secara singkat bisa saya paparkan nih Kak. Jadi teman-teman yang berminat untuk mengikuti pelatihan desain busana kreasi itu akan mempelajari pertama itu akan diajarkan untuk bagaimana sih kita menggali informasi untuk menentukan sumber ide atau gagasan yang akan kita tuangkan pada desain yang kita buat, yang kemudian desain itu akan kita tuangkan, akan kita wujudkan Kak ya menjadi sebuah produk busana tentunya. Dan ada juga yang nggak kalah pentingnya, penentuan bahan ya Kak ya, pemilihan bahan, material itu harus sesuai sehingga desain yang kita inginkan itu terwujud dengan sempurna ya Kak ya. Oke. Lanjut lagi nih Kak, untuk di antara beberapa unit kompetensi nih Kak, kan Kakak udah berhadapan langsung ya dengan peserta pelatihan. Ada unit-unit tertentu nggak sih Kak yang menurut siswa itu sulit untuk dilalui Kak? Nah, ini mungkin kita bisa tanyakan langsung ya. Ini ada saya bawa langsung Adinda Zahra, alumni dari program desain busana kreasi. Mungkin bisa ditanyakan langsung. Udah datang bareng sama Kak Adinda. Oke, silakan Adinda. Oke, Adinda ini perkenalan dulu nih. Teman-teman di luar sana nih penasaran nih terhadap alumni yang dibawa oleh Kak Elmi untuk berbincang dan sharing lebih dalam lagi dari sisi peserta ya Kak ya, untuk membahas atau mengulik mengenai program pelatihan desain busana kreasi ya. Adinda, bisa diperkenalkan Adinda, nama lengkapnya siapa nih? Teman-teman pasti pengen tahu nih. Ya, jadi nama saya Adinda Zahra Aden. Usianya? Usia 22 tahun dan alumni program desain busana kreasi di BLK Banda Aceh.
Oh, luar biasa. Ya, Adinda nih, saya dan juga teman-teman yang sedang menyaksikan pasti penasaran nih terhadap bagaimana sih perasaan Adinda pasca mendapatkan pengalaman pelatihan kurang lebih 3 bulan ya Kak ya? Ya, 3 bulan untuk pelatihan desain busana kreasi ini. Gimana perasaannya nih Adinda? Perasaannya tentu saja senang ya, senang banget dengan adanya program kreasi desain busana kreasi ini. Ada kesempatan untuk mempelajari desain busana kreasi karena sebelumnya kan saya cuma bisa desain pola dasar, menjahit dasar. Jadi dengan adanya kelas ini sangat senang. Sangat senang. Tentunya ada peningkatan wawasan ya, pengalaman ya, dan keterampilan, skill tentunya ya, yang tadinya mungkin untuk desainnya masih desainnya yang kategorinya mungkin hanya casual, hanya yang sekarang udah lebih berkreativitas lebih gitu ya, seperti itu. Tadi saya udah tanya-tanya nih sama Kak Emi nih sebagai ininya ya, apa instrukturnya ya, instruktur langsung ya, saat itu diajar oleh Kak Emi ya. Unit kompetensi apa yang sulit Adinda lalui ketika menerima pembelajaran desain busana kreasi? Dari semua yang harus dipelajari, menurut Dinda yang paling sulit itu tentang draping. Karena sebelumnya Dinda belum pernah melakukan draping, jadi ini sangat baru. Tapi dengan adanya Ibu Emi sebagai instruktur dan juga bantuan dari teman-teman lain, jadi Dinda udah bisa draping sekarang. Dan sekarang udah, yang tadinya belum bisa draping dan sekarang udah bisa. Sudah bisa ya, oke. Apakah sudah diterapkan tuh, udah mencoba untuk buat produk tersendiri nih, produk di rumah selain dari praktek kemarin? Oh udah langsung diterapkan. Oh, saya dengar-dengar nih Adinda ini kayaknya udah buka usaha ya, Ya, si Dinda walaupun dia udah misalnya udah bisa menjahit, dia memang belum bisa mendesain, memang belum sama sekali. Tapi dia hari-harinya menerima orderan jahitan. Kalau saya lihat hasilnya ya lumayan bagus gitu. Dan konsumennya banyak. Oh, konsumennya banyak? Iya. Oh gitu? Iya, jadi kan berarti kualitasnya jahitan Dinda juga udah oke. Nah, ditambah lagi sekarang dengan desain busana kreasi, dia bisa mengembangkan desainnya. Jadi nanti ketika konsumen datang, dia bisa mengarahkan model apa yang diinginkan oleh konsumennya nanti. Gitu. Berarti ada seperti kalau customer datang tuh ada sesi konsultasi gitu ya? Kayak sebelumnya ada nggak udah Dinda lakukan belum ke customer Dinda nih yang pengen jahit Kak, jahitin baju ini dong, kata Dinda cuma terima aja, atau memang konsultasi itu Dinda berikan kepada pelanggan itu setelah melewati proses pembelajaran ini? Iya, jadi sebelum mengikuti pelajaran ini Dinda masih terima aja nih, klien maunya apa, oh saya maunya model baju kayak gini. Ya Dinda terima aja. Nah tapi setelah mengikuti program ini Dinda jadi ngerti nih, oh ternyata kalau orangnya seperti ini, bagusnya cocoknya bajunya seperti ini. Jadi misal ada klien yang minta saya mau baju model A nih gitu, yang terus Dinda kasih saran nih, oh Bu bagusnya ininya diubah sedikit jadi gini, jadi lebih bagus Bu untuk Ibu. Jadi udah ada perkembangan. Berarti iya, ada peningkatan pelayanan mutu lah kepada customer ya. Berarti ada menyesuaikan dengan misalkan postur tubuh. Berarti ada kesesuaian postur tubuh, kesesuaian warna kulit, kesesuaian usia, bahan, kesempatan dan sebagainya ya. Luar biasa. Berarti menurut Dinda nih, manfaat pasca pelatihan ini sangat besar dan berdampak besar, positif nggak sih ke Dinda ataupun ke usaha yang Dinda geluti? Iya, kalau untuk dampak ya sangat positif sekali ya, bermanfaat sekali. Dari program ini Dinda belajar banyak sekali hal yang baru yang Dinda sebelumnya belum tahu, dari sejarah fashion, emang dari awal, dari bagaimana kita menuangkan ide ke kertas, bagaimana kita membuat sketsa gambar, bagaimana cara menggambar yang bagus, memilih bahan segala macamnya, hingga sampai akhirnya jadilah produk yang diinginkan customer. Ada rasa kepercayaan diri yang meningkat nggak sih dalam pelayanan ke customer setelah mengikuti pelatihan ini? Oh iya. Pasti ya, karena bekalnya udah harusnya ya. Oke, berarti Dinda, berarti kita untuk apa ya? Semakin banyak lah modal atau wawasan Dinda dalam menentukan
ide atau gagasan ya sebelum membuat produk itu ya. Oke. Ini akan kita tampilkan nih, udah tertampil produk hasil karya dari Adinda, alumni peserta pelatihan desain busana kreasi BLK Banda Aceh. Oke Dina, kalau saya lihat nih dari hasil karya ini lebih banyak ke party dress-nya ya. Apa fokus dari produk yang dihasilkan itu hanya party dress atau ada casual atau ada uniform? Kalau untuk sekarang memang banyaknya party dress, baju untuk pesta. Tapi selain itu ada juga baju-baju casual untuk sehari-hari, banyak juga seperti kemeja santai, rok-rok untuk sehari-hari. Tapi untuk uniform seragam itu betul, untuk saat ini fokusnya kepada party dress ya, busana pesta ya. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman di luar sana yang ingin memesan baju pesta, baju casual juga ya, casual baju harian, itu bisa menghubungi Dinda, alumni BLK kita. Untuk harganya gimana Dinda? Bisa negosiasi ya, dapur itu ya. Oke. Untuk alumni BLK bisa lah ya. Mereng-mereng dikit. Oke, ini Adinda terima kasih banyak sudah berkenan bergabung di podcast kita. Semoga Adinda ini dapat menjadi inspirasi untuk teman-teman di luar sana untuk memulai membuka usaha ya Kak Elmi ya, mulai buka usaha. Kalau belum ada skill, latih skill di BLK Banda Aceh. Kalau mau buka usaha fashion di kejeruan garment, tinggal pilih mau jahit busana harian, mau bed cover ada, mau kebaya juga ada, bordir juga ada. Itu. Ini kayak seniman dan digital, kira-kira desain-desainnya tuh orang sini. Because I want it. Aku suka itu dan aku senang berjalan di situ. Saya bisa dapat dan situ berkreasi 100 juta dari satu ukiran itu. Luar biasa. Aku nggak bisa mengatakan uang karena ini untuk motivasi adik-adik semua, jangan berhenti berkarya. Oke teman-teman, kembali lagi pada podcast kami, podcast BLK Banda Aceh. Nah, tadi kita udah berbincang banyak nih dengan alumni peserta pelatihan desain busana kreasi yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja Banda Aceh. Nah, untuk lebih luas lagi ini kita membahas mengenai dunia usaha di bidang fashion. Saat ini kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang kredibel di bidang fashion tentunya. Beliau juga seorang pengusaha fashion, kemudian beliau juga seorang fashion designer, profesional designer. Beliau berasal dari Aceh tentunya. Sudah bersama kita Bu Cut Zunika Zulkarnain. Selamat sore Ibu. Baik Ibu Duni, ini sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak nih Bu sudah berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita di podcast BLK Banda Aceh untuk sharing-sharing nih Bu seputar fashion designer tentunya, kemudian seputar fashion yang berkembang di Aceh ini sendiri. Iya, pasti Ibu, teman-teman di luar sana pasti penasaran Ibu dengan sosok Ibu Cut Zunika Zulkarnain ini. Beliau adalah owner dari butik Anira Designer nih teman-teman. Nah, teman-teman juga pasti penasaran Bu, awal Ibu meniti karir menjadi fashion designer itu awalnya seperti apa Bu? Apa mungkin Ibu backgroundnya pendidikannya di bidang fashion atau mungkin Ibu ikut kursus atau ada minat tersendiri? Kalau boleh pakai judul yang rada gitu. Ini panggilan jiwa kali ya. Panggilan jiwa. Karena biasanya orang tua saya sendiri juga hidup saya kan dari ngomong dari kecil bisa terjadi. Sampai dari neneknya ya. Nenek saya Mbak Buyut ya, Bang Belanda itu juga di bidang-bidang bordir, nenek-nenek zaman dulu lah ya, jadi sulam kita akan turun ke mama.
Habis itu saya juga dari kecil bisa dibilang dibesarin juga di salah kain baju gitu. Jadi nggak tahu ya, insya Allah sih kayaknya jiwa baju kayak ngulik-ngulik itu tumbuh ya, tumbuh. Jadi mau dibawa kemana, mau dibawa pokoknya apa sih. Tapi pokoknya nggak terima juga sama makanya dia ke baju gitu. Berarti ketertarikannya lebih kepada fashion ya? Iya, Ini karena benar baju ya. asik ya rasanya. Itu saya merasa asik ya. Berawal dari minat, ketertarikan ya Bu ya, yang biasa terhadap dunia fashion. Jadi gitu teman-teman, awal dari Ibu Juni ini menggeluti dunia fashion, membuka usaha Anira Designer adalah berawal dari ketertarikan yang luar biasa terhadap fashion ya Bu ya. Oke, Ibu, tadi kan kita udah bincang Ibu di BLK Bandar Aceh ini kan ada program pelatihan desain busana kreasi Ibu. Nah, di pelatihan desain busana kreasi itu peserta diajarkan untuk membuat produk itu dari awal, dari mereka mencari gagasan, ide, kemudian mereka tuangkan di moodboard, kemudian mereka mulai mendesain modelnya ya, kayak ini ya. Kemudian mereka diajarkan untuk bagaimana cara memilah atau memilih bahan atau material yang tepat untuk mewujudkan desain tersebut, dan sehingga terciptanya produk yang sempurna ya kayak ini ya. Nah, dengan tahap-tahap yang ada di pelatihan desain busana kreasi yang diadakan oleh Bandar Aceh itu sudah sesuai tidak Ibu dengan keadaan real di dunia industri sendiri? Kalau dibilang tahap tadi desain kreasi, Desain busana kreasi. Kita tuh dalam berbisnis itu pasti banyak kendala, gitu ya. Apalagi bisa dibilang dari tingkatan modal, dari keuangan, gitu ya. Karena saya juga bisa dikatakan memulai bisnis saya itu memang benar-benar bukan mau minus gitu. Jadi saya sangat merasakan bagaimana teman-teman kita yang mungkin kekurangan uang atau dana gitu untuk membuat suatu kreasi itu, mereka pasti aduh kainnya berapa, ini berapa, itu berapa gitu. Aku mau membuat sesuatu yang mewah pasti juga modalnya tinggi gitu. Jadi kalau menurut saya pertama kita bergerak dengan disesuai kemampuan dulu. Disesuai kemampuan dulu. Adik-adik untuk semuanya gitu. Aku mampunya di mana? Jangan bukan saya tidak menganjurkan untuk berspekulasi ya, bukan. Maksudnya cobalah, namanya juga masih ngetes ya, masih belajar gitu ya. Coba kita bergerak dulu di kemampuan kita di mana. Misalnya kayak pemilihan bahan. Ambil dulu deh bahan yang murah dulu. Katun, sikon. Nah, setelah kita tahu nanti di mana itu, kita pelajari bahan. Jangan nanti katun kita paksakan buang pesta. Iya, gitu. Nggak sesuai. Kalau menurut saya bergeraklah dengan keadaan yang semampu kita semana, bisanya semana, tetapi berikan yang terbaik. Misalnya nih, dari bahan sikon, mungkin kita beli bahan 100.000 gitu kan. Yang diperlukan sini otak. Bagaimana dengan bahan ini? Aku harus menciptakan sesuatu yang sangat indah. Jadi jangan memaksakan gitu. Walaupun nanti timbullah baju yang manis tapi minimalis, tapi punya sudut-sudut tertentu yang punya nilai tinggi gitu. Kalau kita mau berpikir ini kan cuma begini, ini bagaimana ya? Ini harus cantik, jangan begini ya. Berpikirlah gitu. Ada pengembangan ide dan gagasan. Iya, jangan hanya kita belajar berpikir out of the box ya, keluar dari rel yang ada gitu. Misalnya nih katun biasanya orang buat kemeja atau buat apa gitu kan. Aku oke deh buat kemeja karena memang bagusnya di sana gitu misalnya. Tapi aku harus memberikan sesuatu yang lebih dari baju ini, yang membuat baju ini punya nilai. Apa itulah namanya kita berkreativitas. Kreativitasnya tidak terbatas. Iya, itu seni. Jadi berarti sudah sesuai ya Bu ya, pelatihan yang kami berikan kepada peserta pelatihan itu dari yang bermula berarti mencari ide atau gagasan, kemudian dituangkan ke dalam desain, kemudian pemilihan bahan harus juga sesuai. Pastinya kan ada kemudian pemahaman mengenai material ya Bu ya, agar penggunaan material untuk desain itu tidak
sembarang, harus sesuai dengan kesempatannya, kesempatan pesta, kesempatan kerja, dan casual seperti itu ya Bu ya. Oke, Ibu, ini Bu Anira sebagai profesional desainer nih, kira-kira hal apa saja Bu yang perlu kami tingkatkan Bu di dunia pendidikan ini ya, dunia pelatihan ya Kak ya, serta pelatihan agar lulusan kami itu dapat terserap di masa kerja. Iya, seperti itu Bu. Ini berarti udah nerima ya kritik atau apa nih nerima ya. Jadi dari yang saya lihat ini, yang pertama banget nih dari pola saya rasa relatif gerakan kaki, model saya rasa relatif gerakan kaki, motif relatif gerakan kaki. Yang pertama banget yang harus dijaga gerakan. Jadi kenapa ada perbedaan antara penjahit mahal sama penjahit murah? Karena sama-sama jahit, sama-sama mesin, sama-sama benang, sama-sama kain. Kenapa tuh? Kenapa? Teknik. Jadi maaf ya, kita juga agak sedikit keluar dari bangsa kita. Seperti kemarin ada bajunya siapa sih? Meghan Markle ya? Iya. Dari gedung hari. Itu bajunya seharga kalau nggak salah uang kita tuh 1,5 miliar. Wah, udah nunggu nih foto apa kita udah nunggu di baju apaan ya 1,5 miliar ya? Kira-kira bakal nunggu sama depan TV kan? Begitu keluar, kok polos kayak spray hotel? Kan ada apa di baju ini? Akhirnya saya mencari masukan. Ada apa di baju ini? Kan bisa dengan harga sekian. Saya cari. Oh, ternyata di pembuatan. Jadi setiap pembuatannya itu pegawainya itu cuci tangan. Kayak kita masuk pakai hand sanitizer. Jadi megangnya tuh begini gitu, diukur betul. Ini semua harus betul-betul jahitnya, benangnya, tingkat modalnya, apanya segitunya mereka bekerja. Makanya harganya sampai segitu. Gitu. Jadi sebenarnya modal juga punya nilai jual, desain motif, detail segala macam punya nilai jual. Tapi jangan lupa kalau kita menjaga kerapihan, kebersihan dan sesuatu yang membuat nilai dia tinggi gitu ya. Maaf ya, jangan nanti selesai saya lihat kadang-kadang selesai jahit baju maaf ngomong bajunya bawa apa. Kan enggak banget Bogor ya. Nanti siap jahit baju benangnya masih di mana-mana. Itu hal-hal kecil yang kadang-kadang tidak diperhatikan oleh pemula-pemula. Berarti tidak hanya kita sebagai fashion designer atau sebagai yang membuat produk ya, tidak hanya sekedar memperhatikan kualitas produk terlihat, tapi kualitas prosesnya juga diperhatikan. Iya, sangat penting banget. Misalnya ya, kapasitas jahitan aja gitu, itu upayakan gitu, jangan sampai bengkak. Tidak boleh ada jahitan yang bengkak. Dia harus benar-benar mati dan kita harus memiliki setrika yang kalau yang sesuai dengan kayaknya. Iya, kalau memang yang udah ada duit bebas setrika uang. Tapi kalau memang nggak punya uang pakai setrika biasa, bisa tutup dulu dengan kain, disemprot dulu, gitu. Jadi baju saya juga seperti itu, gitu. Sama ini bahkan udah siap jahit tuh saya cek, sampai bawah-bawahnya semua saya cek. Karena itu juga membuat nilai jual kita bisa lebih tinggi ya. Mempengaruhi kepuasan pelanggan ya. Iya, nanti pegawai masang payet di sini dia makan manisan, repot gitu. Iya. Tahu-tahu saya bisa sebagai owner gitu datang, udah selesai kasih sama orangnya, saya nggak mau. Tahu-tahu bajunya mau keripik sambal. Gitu. Nah, jadi perhatian di sana penting, bukan sih kita harus perhatikan. Oke. Berarti itu teman-teman bisa kita ambil pelajaran ya teman-teman. Ternyata harus juga memperhatikan kualitas dari baik di luar maupun di dalamnya, kualitas proses pembuatannya. Jangan sampai hanya terlihat bagus, tapi dalamnya itu kusut ya kok. Dalamnya banyak benang yang belum bau dan sebagainya. Iya. Oke. Atau ketinggalan, buntusan atau kadang-kadang gini, memang ini perlu ketelitian yang tingkat tinggi gitu dengan baju ya. Kayak obras gitu, misalnya ambil jahitan benang. Kadang-kadang habis gitu. Ada kadang-kadang orang yang malas, udah deh nyambung aja deh sama kain benang yang adanya. Nah itu nggak boleh. Itu sampai tingkat desainer khusus itu yang udah levelnya di luar, itu bahkan jahitan tidak boleh terputus. Jadi kan nggak boleh putus. Kalau jahitannya tuh sudah tak betul reject.
makanya sekarang kita orang Indonesia ngampur barang reject gitu. Dari murah ya Bu, model oke. Bahkan ada baju yang bisa dipakai luar dalam. Jadi dia tidak ada sampah, benar-benar sampai tingkat itu saya belum. Saya hanya pemerhati ya, begini. Ini juga sesuai dengan ya, ada unit kita juga, unit kompetensi mengawasi mutu Finishing. hasil akhir ya, yang finishing. Jadi setiap peserta itu nggak hanya hasil akhir atau look akhirnya aja, jadi mulai di proses pressingnya, kemudian ada sisa-sisa benangnya, kemudian Quality control ya? Ya, quality control. Artinya dan seperti itu ada unitnya itu di kita. Kayaknya kita penasaran juga nih, teman-teman mungkin di luar tuh juga penasaran terkait produk-produk yang dihasilkan oleh seorang desainer Cut Zuni dan Zulkarnain ini fokusnya lebih ke apa nih Bu produknya? Kalau produk saya, kalau produk yang gue bangun, produk yang memangnya diriku dan jiwaku, memang mainnya di ukiran dan permata-permata kayu. Dan jiwaku memang mainnya di ukiran dan permata-permata air. Ukiran Ukiran itu bisa kita aplikasikan di atas body, bisa ukiran ini sampai hari ini dan ukiran ini sampai hari ini di desain saya, produk saya tetap namanya ukiran desain tangan saya sendiri. Jadi kok namanya ukiran saya tidak diganti. Itu variasi yang pribadi. Belum ada asisten desainernya lah, berarti itu mutual hasil karya itu by me lah gitu. Tangannya aku tuh di situ, nggak ada tangan kedua ya. Nggak ada. Jadi kalau pegawai hanya tinggal menjalankan ide-ide yang sudah ada. Oh ini begini, ini warna begini yang mereka tinggal menjalankan. Oke Bu, wah, luar biasa ya karena ini Luar biasa ini ya. Ini kalau bagi menjadi pengalaman bagi kami ya. Dengan adanya saran dari Ibu ini, insya Allah akan mendapatkan apa coba kami terapkan ya? Iya. Oke Bu, sebelum kita tutup nih ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman di IG Biar Ramadan Aceh nih Bu. Hal dari Amoy, Kak, hal dan nilai apa aja sih yang harus ditanamkan untuk menjadi seorang fashion designer? Hal first. Iya. Yang pertama adalah kemauan. Kemauan itu jujur ya. Kemauan itu memang pure kita mau. Jadi tanyakan dulu aku maunya apa. Kalau memang aku benar-benar mau fashion designer, fokus di sana. Fokus misalnya kita belajar, melihat, mendengar, berpikir, apa yang kita baca, selalu apa yang kita lihat, semuanya menuju ke sana. Jadi lama-lama insya Allah pelan-pelan terasa. Feeling terasah atau terasah. Jadi fashion designer ini sangat erat kaitannya dengan seni. Ini kayak seniman, pemain gitar, pemain piano, gitu, penulis lirik lagu. Gitu. Kira-kira fashion designer itu orang seni. Jadi kayak seni itu kan nggak bisa dipaksakan. Berarti nih Amoy, untuk menjawab pertanyaannya, kamu tanya dulu, kamu maunya apa? Mau dia, mau kamu, atau mau yang lain? Kamu maunya apa? Berarti itu meluruskan niatnya ya. Dan juga harus diimbangi dengan kompetensi. Berarti harus ada pengetahuan, wawasan terkait fashion designer itu. Untuk menggambar fashion itu ketentuannya seperti apa? Kalau kamu jangan mengingkari, kan? Nah, jangan dan jangan mengkhianati gitu ya Bu. Jangan mengkhianati. Baik, kalau itu jawab lah. Ada pertanyaan lagi nih Bu Juni ya. Selanjutnya, tadi udah jawab nih. Alima Karim nanya tadi apa yang mendorong Mbak Cut Juni untuk menjadi seorang desainer, tadi ketertarikan ya.
because I want it. Intinya Aku suka itu dan aku senang berjalan di situ. Istilahnya apapun kata orang, apapun itu semuanya di sini. Gitu. Dan saya kan insya Allah membuktikan sampai hari ini di umur saya bertanggung jawab di jalan yang saya pilih. Gitu. Dan saya juga setidaknya kali pertama saya dapat tanggung jawab dari orang tua saya, mama ini pilihanku dan lihat kali ini terjadi dan aku nggak mengecewakan kalian. Oke, berarti yang mendorong because the passion tadi emang ada ketertarikan yang tinggi ya Bu ya di situ. Ada pertanyaan lagi nih Kak, satu lagi nih pertanyaan. Tambah ya? Udah 3 tadi Kak ya? Iya boleh, 5 juga nggak apa-apa. Oke, ini kita ambil dari dari ZR Lid menanyakan ada tidak salah satu desain yang Ibu Zunika Yang banggakan? sangat andalkan. Iya. Kalau banggakan jangan bangga. Oke. Yang saya andalan. Andalan dari Andalan ya. Saya sangat insya Allah ya sampai sejauh ini ukiran yang saya keluarkan selalu mendapat appreciation. Selalu kalau misalnya saya keluarkan satu aja gitu, bocoran aja nih dari satu ukiran saya aja tuh, insya Allah ya saya bisa dapat dari situ berkreasi 100 juta dari satu ukiran yang saya keluarkan. Luar biasa. Enggak, saya katakan uang karena itu untuk motivasi adik-adik semua. Jangan berhenti berkarya gitu. Jangan melihat boleh, membaca boleh, mendengar boleh, menjiplak jangan. Mencari ide dari kanan kiri, membaca apapun boleh, tapi jiplak jangan. Be yourself. Be yourself. Jadi teman-teman, be yourself. Mengadopsi boleh, menjiplak Jangan. Jangan ya, larangan keras. Oke, Kak, sebelum kita tutup nih podcast kita pada kesempatan kali ini, bisa nih Bu Juni berkenan untuk memberikan kata-kata mutiara untuk motivasi teman-teman di luar sana supaya terpancing ya gairahnya untuk bisa maju menjadi generasi muda entrepreneur di bidang usaha busana dan tentunya juga bisa memulai mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja Banda Aceh. Silakan Ibu Juni. Itulah find yourself, be yourself. Temukan diri kamu dan carilah diri kamu sendiri. Dan someday proud of yourself. Suatu hari dan kamu harus bangga dengan diri kamu. Oke, luar biasa banget nih Kak Emi, Bu Juni. Oke, terima kasih banyak sebanyak-banyak kita haturkan kepada Ibu Zunika sudah menyempatkan ya untuk berkenan hadir ya Kak Emi di tengah-tengah kita di podcast BLK Banda Aceh ya. Tentunya agenda beliau padat, orderan beliau yang nilainya tadi udah 100 juta, wah itu mudah-mudahan itu bisa Jangan salah loh, saya bilang kan begini ya, satu ukiran bisa menghasilkan, itu kan bisa jadi berapa produk, jadi jangan books loh. Setidaknya Bisa itu bisa menghasilkan. benar itu bisa sangat motivasi karena generasi milenial kan akan terpancing mendengar nominal yang tinggi. Yes. Nah sekarang itu pasti Jadi jangan berhenti untuk berkarya, kesempatan itu banyak. Oke, baiklah teman-teman, gak kerasa nih ya Kak Emi, Bu Junika, kita udah sampai di akhir dari sesi podcast kali ini yang bertemakan kupas tuntas mengenai fashion designer. Kita tadi sudah ngobrol banyak dengan Kak Emi tentunya instruktur BLK, kemudian dengan Adinda sebagai alumni peserta pelatihan dan juga narasumber spesial kita Ibu Zunika Zulkarnain sebagai owner Anira Designer ya Bu ya. Semoga apa yang sudah kita sharingkan di sini itu dapat memberikan dampak positif buat teman-teman di luar sana yang mendengarkan, kemudian menjadi inspirasi untuk mereka juga nih untuk memulai berusaha di bidang fashion atau di bidang lainnya. Tentunya untuk memulai usaha harus membutuhkan kompetensi yang matang dan bisa kalian dapatkan di Balai Latihan Kerja Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.